di sisi lain, adalah seseorang yang menginspirasi dan memotivasi orang. Menjadi leader lebih sulit dibandingkan menjadi manajer. Mereka harus berpikir jauh ke depan, melihat perubahan tren, dan mengambil keputusan besar. It is so painful to become a good leader, but it's not for a manager. Menjadi leader itu menyakitkan. Tidak demikian menjadi seorang manajer. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Om Roy. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi belum banyak yang benar-benar memahami. Apa perbedaan antara seorang leader dan seorang manajer? Dan yang lebih penting, kenapa menjadi leader itu bisa sangat melelahkan dibandingkan hanya sekadar menjadi seorang manajer. Disclaimer! Pembahasan ini bukan untuk menggurui, namun hanya sekedar sharing pengalaman Om Roy. Yang syukur alhamdulillah, sudah sekitar 15 tahun lebih bergerak di bidang manajemen consulting dan people management. Jika dianggap berguna, silakan tonton. Namun jika tidak berguna, silahkan tonton video lain. Mari kita bahas dengan santai, tapi tetap tajam dan mendalam. Apa itu manajer dan apa itu leader? Mari kita mulai dengan memahami definisinya terlebih dahulu. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam suatu organisasi. Mereka fokus pada sistem, prosedur, dan target yang harus dicapai. Tugas utamanya adalah memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Leader, di sisi lain, adalah seseorang yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bergerak menuju visi yang lebih besar. Seorang leader tidak hanya mengatur, tetapi juga membangun koneksi dengan orang-orang di sekitarnya, menciptakan budaya kerja yang positif, dan memberikan arah yang jelas. Perbedaan mendasarnya, manajer mengelola, sedangkan leader menggerakkan. Apa yang membuat menjadi leader lebih melelahkan dibanding menjadi manajer? Menjadi leader lebih sulit dibandingkan menjadi manajer, karena leader harus berhadapan dengan hal-hal yang lebih kompleks dan emosional. Berikut beberapa tantangan utama yang membuat peran leader jauh lebih melelahkan. 1. Beban emosional yang besar. Seorang leader harus menghadapi berbagai tipe manusia, memahami motivasi mereka, dan seringkali harus menangani konflik. Mereka tidak hanya bekerja dengan data dan strategi, tetapi juga harus menangani emosi dan ekspektasi tim mereka. 2. Tanggung jawab yang lebih luas. Jika seorang manajer hanya bertanggung jawab atas keberhasilan proyek atau timnya, seorang leader bertanggung jawab atas arah masa depan organisasi. Mereka harus berpikir jauh ke depan, melihat perubahan tren, dan mengambil keputusan besar yang berisiko. 3. Tekanan untuk menjadi role model leader tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga harus menjadi contoh bagi timnya. Semua mata tertuju pada mereka, dan setiap tindakan mereka akan menjadi cerminan dari budaya kerja dalam organisasi. 4. Menghadapi ketidakpastian, seorang manajer bekerja dengan proses yang sudah ada, sedangkan seorang leader harus menciptakan solusi baru dalam menghadapi perubahan. Ketidakpastian inilah yang sering kali menjadi tantangan tersendiri. Kesepian di puncak seorang leader seringkali tidak memiliki banyak orang untuk berbagi beban. Mereka harus mengambil keputusan sulit dan tidak selalu bisa mendiskusikannya dengan orang lain tanpa adanya bias atau kepentingan tertentu. Dampak menjadi leader versus manager. Kalau begitu, kenapa ada orang yang mau menjadi leader meskipun lebih sulit dan melelahkan?
Jawabannya ada pada dampak jangka panjang yang bisa mereka hasilkan. Dampak sebagai manajer. Seorang manajer yang baik akan menciptakan sistem kerja yang efisien dan memastikan timnya produktif. Mereka fokus pada hasil jangka pendek dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Namun, tanpa kepemimpinan yang kuat, organisasi bisa kehilangan arah dan hanya terjebak dalam rutinitas. Dampak sebagai leader. Seorang leader yang hebat akan menciptakan perubahan dan inspirasi. Mereka membangun budaya kerja yang kuat, mengembangkan orang-orang di dalamnya, dan membuat inovasi yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Meskipun melelahkan, dampaknya jauh lebih besar. Orang mungkin tidak akan langsung melihat hasil kerja seorang leader, tapi dalam jangka panjang, keberadaan mereka yang menentukan sukses atau tidaknya suatu organisasi. Mana yang harus dipilih? Apakah semua orang harus menjadi leader? Tidak juga. Setiap individu memiliki preferensi dan kemampuan yang berbeda. Ada orang yang lebih nyaman menjadi manajer karena mereka suka bekerja dengan struktur dan kepastian. Ada juga yang merasa lebih tertantang menjadi leader karena ingin menciptakan dampak besar. Namun, dalam dunia yang terus berubah ini, kemampuan kepemimpinan sangatlah penting, bahkan bagi seorang manajer sekalipun. Seorang manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan akan lebih efektif dalam menggerakkan timnya dan menciptakan perubahan. Kesimpulan, menjadi leader itu memang melelahkan, penuh tekanan, dan seringkali terasa berat. Tapi, di balik itu semua, ada kepuasan tersendiri dalam menciptakan perubahan dan menginspirasi orang lain. Jadi, apakah kamu siap untuk menjadi leader atau lebih nyaman sebagai manajer? Apapun pilihannya, pastikan kamu selalu belajar dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan insight menarik seputar leadership dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya.